warahmatullahi wabarakatuh. In this special occasion, I'd like to present a presentation and title is Programming, Hardware, and Software. Before I start the presentation, let me introduce myself. My name is Siti Zulaikha, and my number identity is 2018 and 053. Okay, let's start the presentation. Okay, next. Number one is hardware. Hardware is a component that is on a computer that can be seen with the naked eye and can be physically touched. Maksudnya di sini hardware adalah komponen komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara fisik. Okay, there are some devices in hardware. Among others are number one is input devices, for example keyboard, mouse, memory, like hard disk internal, and then output devices, for example monitor and printer, and then CPU. CPU adalah suatu alat yang ada di dalam komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan informasi. Okay, number two is software. Software artinya perangkat lunak pada komputer yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. And software divide to type. Among others are number one is system software and application software. For example, system software, jika kita restart HP atau laptop kita, itu kita menggunakan sistem software. Tapi jikalau kita mendownload aplikasi di Play Store, itu menggunakan aplikasi software. Okay, software. Application software easy to use program designed to perform specific tasks. Maksudnya di sini adalah aplikasi software adalah suatu program yang didesain secara khusus di HP atau laptop kita agar kita mudah menggunakannya. For example, digital Al-Quran. And system software, programs that support the execution and development of other programs, and two major types, operating systems and translation systems or compilers and linkers. Maksudnya di sini sistem software adalah program yang didesain secara khusus di komputer atau HP kita agar kita itu bisa beroperasi di laptop kita atau HP kita. For example, Windows and software. Okay, we come in software, hardware, system, application software, and users. User in here adalah kita, pengguna komputer yang sedang mengoperasikan aplikasi yang ada di software, sistem software pada laptop atau komputer kita atau HP kita. Next, computer software relationship. In here kita sedang mengoperasikan komputer pada gambar sini, yaitu user interface itu adalah tampilan awal pada sebuah komputer, dan kita mengaplikasikan aplikasi program and user interface, operating system and user interface, basic input and output service, and need for a computer to boot up, and hardware. Maksudnya di sini seumpama ada Windows 5, Windows 4, Windows 3 sampai sekarang itu kita akan menggunakan Windows 10. Seumpama softwarenya tidak memadai spesifikasinya, maka akan terjadi kelemotan karena tidak seimbang dalam Windowsnya. Jadi hardware dan software itu harus seimbang spesifikasinya agar mudah mengoperasikannya, tidak lemot. Next, application software. Application software makes computer popular and easy to use. Maksudnya adalah application software
membuat komputer itu terkenal dan mudah untuk digunakan. And common application software, among others, there are Microsoft Word, WordPerfect, PowerPoint adalah aplikasi perkantoran yang biasa kita gunakan untuk karyawan kantor, untuk orang-orang kantor yang bekerja di kantor, and untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas skripsinya dan tugas hariannya. And next, Netscape, Internet Explorer, Opera Mini, and Mozilla. And next, Photoshop, Paint, yaitu untuk mendesain sebuah logo atau mendesain gambar, Java, and Java Android. Okay, next, operating system, control and manage the computer resource, mengontrol dan mengatur sumber komputer. For example, Windows, Unix, MS, MC-DOS. Yang biasa kita gunakan itu yang paling mudah adalah Windows. And important services that an operating system provides: security, prevent unauthorized users from accessing the system, commands to manipulate the file system, input and output on a variety of devices, and window management dan management window ya. Okay, next, what's a programming language? Apa itu bahasa pemrograman? Maksudnya di sini yaitu a sequence of instructions, an algorithm in human language, a program in computer language. A program needs to be written in a language. There are many programming language, low level, understandable by a computer, high level, needs a translator. Yang biasa digunakan untuk salah satu contoh high level yang biasa digunakan untuk programmer, C++ is a high level programming language, yaitu C++, bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh programmer. Okay, next, levels of programming language. Machine binary language, unintelligible low-level assembly language. Mnemonic names for machine operations, explicit manipulation of memory address, machine dependent and high-level language, and readable. Maksudnya di sini yaitu level dari bahasa pemrograman. Yang low level and machine binary itu yang zaman dulu, komputer yang zaman dulu. Saat kita menampilkan huruf A saja itu harus dengan bahasa pemrograman sampai 10 kali atau lebih sulit dibandingkan dengan sekarang yang menggunakan high level language. Itu lebih mudah, hanya kita menggunakan aplikasi bahasa pemrograman yang dengan mudah. Okay, next, this is for an example machine binary language and low level assembly and high level. Low level assembly yang komputer yang pemrograman zaman dulu itu yang diangkat di sini itu 0101. Ini adalah menggunakan bahasa mesin. Dan contoh, saat kita mengirimkan WhatsApp di HP kita itu tidak langsung tertulis dengan hai gitu, tapi 0101 itu menggunakan 01 dan diprogram secara dengan bahasa digital dan dengan angka 0 dan 1 lalu dikirimkan melalui satelit. Okay, next, how to translate a program written in high level programming language. Apa itu bahasa pemrograman? Bagaimana cara mentranslatannya?
For example, C++ program. Compiler, for example, Visual C++, low level or machine language program that's understandable by a computer, for example, a piece. Example of compilers: Microsoft Visual C++, Eclipse, Visual Basic, Java. Maksudnya di sini bahasa pemrograman kita tidak bisa langsung instan, langsung bisa belajar sekali langsung bisa, tidak bisa seperti itu. Kita belajar pemrograman seperti kita belajar bahasa, yaitu step by step dan harus sering membuka dan sering belajar setiap hari. Okay, next, translation system. Set of programs used to develop software, types of translators, compiler, linkers, for example, Microsoft Visual C++, Eclipse C++. Maksudnya di sini masih contoh dari software, yaitu Microsoft Visual C++, Eclipse C++, yaitu jikalau kita ingin belajar tentang pemrograman, kita bisa download di laptop kita, yaitu Microsoft Visual C++ or Eclipse C++. Okay, next, software development, major activities, perkembangan software, among others, aktivitas yang utama, editing or writing the program, compiling or create object file, and linking with compiled files or create a file, object files, library modules, loading and executing, and text testing the program. For example, in here, software like Tokopedia, Shopee, and Lazada, setelah sudah loading, lalu and the last execute, dan jika ada masalah atau problem, itu akan muncul di Ting dan akan dibenahi. Next, integrate development environments. Combine all of the capabilities that a programmer would want while developing software or VC++ Eclipse. Di sini adalah aplikasi seperangkat ya, software, editor, compiler, linker, loader, debugger, viewer. For example, Microsoft Visual Studio. Okay, next, our first program. Program pertama kita dalam belajar pemrograman, a simple program, include Ustream using namespace std. Functions name may indicate start of program. The first word, hello world. Saat ini adalah dasar atau kata pertama saat kita belajar pemrograman. Kita tidak bisa langsung tahu dan instan apa fungsi apa yang ada di sini, tapi kita bisa belajar setiap hari untuk belajar pemrograman, karena kita tidak bisa instan belajar pemrograman. Maka kita harus rajin belajar dalam pemrograman agar cepat memahami fungsi-fungsi di bawah ini. Okay, I think that's all. If there is a mistake from my presentation, I apologize, and thanks for your attention and thanks for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.